benar-benar dirawat. Tapi kenapa Kehidupan yang mereka layak, ya. diperlakukan bukan seperti manusia gitu, tapi kayak udah dilepas gitu aja gitu. Dan Kalau Ayu sendiri melihat masalah ini seperti apa? kalau menurut saya keterlaluan, dan orang yang ngelakuin itu ya, kalau buat saya ya, saya akan bales orang itu dengan apa yang dia lakuin sama anak-anak kalau saya. Masih kembali lagi di Ada-Ada Aja. Sekarang kita lagi ngebahas yang memang beritanya lagi fenomenal dan lagi gencar-gencarnya ya. Sekarang kita lanjut aja langsung tanya sama Bapak. Ya, oke. Ini tadi sempat pertanyaan dari saya itu, apa semua dana yang diberikan dari donatur itu untuk kepentingan pribadi berarti ya? Iya, jadi dari fakta yang ada itu di tempat yang lama, mereka kan baru pindah di sana ke tempat yang baru ketika kita evakuasi. Sebenarnya ada tempat yang disebut dengan Kelapa Dua, di sana mereka 14 tahun. Nah, memang di sana ditemukan oleh media juga oleh semua, ada sebuah kamar itu justru menyimpan barang-barang bantuan dari orang lain. Tetapi di sana yang faktanya semua ada pakaian, ada roti, ada susu, ada beras yang sudah kutuan semua. Itu artinya disimpan, bukan didistribusikan kepada anak-anak itu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya semua bantuan pasti untuk anak itu kan. Nah, pertanyaan kita, kenapa anak kurang makan? Kenapa kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi? Itu berarti kan barang-barang atau bantuan itu tidak tersalurkan untuk anak itu. Itu artinya, itu artinya bahwa ya mengeruk keuntungan karena disinyalir dua punya apartemen, tidurnya di apartemen, terus ada bangunan baru dan sebagainya. Jadi terjadi eksploitasi ekonomi hanya untuk memperkaya diri, itu fakta yang ada. Ya, oke. Berarti dari kondisi semuanya kan memang cukup memprihatinkan ya. Betul. Sekarang ini. Total jumlah anak panti yang ada di sana ada berapa? Nah, totalnya. Ketika kita evakuasi itu ada sekitar 12 dan 9 lagi masih sekolah, waktu itu tidak sempat kita bisa evakuasi. Tapi yang kabur itu sudah 7. Jadi sekitar antara 29 sampai 30 orang. Yang dievakuasi sekarang. Dan dievakuasi sekarang itu ada 19. Tinggal 9 lagi di panti yang lain gitu. Dan yang kita evakuasi itu ada sekitar 12 balita usia paling rendah itu 3 bulan sampai ke 5 tahun. Itulah yang menjadi tanggung jawab Komnas Perlindungan Anak, mengambil sikap harus melakukan tindakan evakuasi. Ini sama-sama bisa kita lihat ya, ini di sebuah gambar. Ini anak usia ya, ini gambar, inilah seorang bibi berusia 59 tahun mengurus sendiri 30 orang. Kita bisa bayangkan anak balita 3 bulan dan mengurus lagi anak-anak yang sekolah, menurut saya ini adalah praktek yang tidak benar. Gitu loh. Ya, oke. Berarti Bibi ini bisa menjadi saksi ya? Oh, sekarang sudah jadi saksi dan sudah diperiksa, itulah memberatkan dan membuktikan bahwa Pak Samuel itu betul-betul melakukan tindak pidana. Nah, yang ini adalah gambar anak yang kita selamatkan demam tinggi yang dibiarkan di lantai begitu saja. Berarti sekarang ini dalam keadaan baik ya? Wah, dan yang satu itu betul-betul dinyatakan sudah bisa pulang ke rumah, satu berobat jalan, itu karena tidak ada perawatan sebelumnya, itu radang paru-paru. Jadi ini anak balita umur 7 bulan radang paru-paru, itu menurut saya perlu mendapatkan bantuan-bantuan medis yang sangat intensif. Bayi perempuan ya? Bayi perempuan semua itu bayi perempuan yang pada saat dievakuasi itu demamnya antara 38 sampai 39. Waktu itu saya tanya, kenapa ini tidak dibawa di rumah sakit? Dia katakan sudah dibawa di rumah sakit hanya demam, padahal ini adalah demam tinggi. Ini bisa kita lihat ya, ini ada tulisan, ya saya pernah tidur di kandang guk-guk. Ujar salah satu anak asuh ya, 9 tahun saat ditemui Tempo di kantor Lembaga Bantuan Hukum ya. Ya. Dan memang di sini ada panti asuhan Samuel menjadi sorotan akibat sejumlah anak yang kabur, dan mereka yang kabur mengatakan tidak betah tinggal di sana karena kerap disakiti dan diperlakukan tidak layak. Seperti diberi makan makanan basi dan dipukuli. Ini memang salah satu kelakuan yang sangat keji sebenarnya. Ya, itulah kesaksian anak-anak balita kita. Kesaksian hampir 17 orang ketika memberi keterangan ke polisi. Waktu kita evakuasi juga, ketika kita bercakap-cakap di kantor Komnas Perlindungan Anak, juga mengalami kondisinya waktu itu juga banyak yang luka-luka, ada yang kakinya luka
kena apa paku dan sebagainya. Dan itu fakta bahwa ketika dia mengatakan bahwa itu tidur dengan anjing karena hukuman gitu. Oke, Pak, ini yang justru yang saya tahu ini kan ada sesuatu yang unik ketika Bapak Samuel ini memandikan. Ya. Nah, iya ini aneh. Jadi ketika memandikan itu karena dia anggap bandel, dia susun semua anak berdiri, disiram pakai apa itu kesaksian dari semua tetangga, pakai seperti menyiram bunga lah begitu. Ayo kau di baris begitu. Jadi itu artinya perilaku yang menurut saya di luar akal sehat manusia kan. Bagaimana memandikan balita dengan cara-cara seperti itu? Artinya sikapnya itu juga sudah sikap tidak manusiawi gitu kan. Karena dia merasa memiliki, karena dia merasa sudah menanamkan jasa karena selalu dia katakan bahwa dia sudah membesarkan anak 14 tahun tanpa bantuan orang lain. Saya kira ini adalah perlakuan yang terjadi pada anak-anak kita. Oh, ya. Ayu ada yang tanya? Enggak, saya enggak. Maksudnya setega itu gitu. Maksudnya ada orang yang, apalagi tadi saya dengar balita-balita itu sampai demam tinggi gitu. Karena kan saya punya anak ya, Bensu. Maksudnya saya tuh sayang banget sama anak saya gitu ya. Sedangkan mereka kan udah nggak punya orang tua. Ya, gitu. Mereka harusnya diamankan dan harus benar-benar dirawat. Gitu. Tapi kenapa mereka diperlakukan bukan seperti manusia gitu. Tapi kayak udah dilepas gitu aja gitu. Dan Kalau Ayu sendiri melihat masalah ini seperti apa? Kalau menurut saya keterlaluan dan orang yang ngelakuin itu ya kalau buat saya ya. Saya akan bales orang itu dengan apa yang dia lakuin sama anak-anak kalau saya. Tapi ini sih wajar ya Pak, ketika melihat Ayu Ting Ting ini adalah perwakilan misalnya dari seorang ibu ya, melihat masalah ini. Nah, sekarang ini berarti kan total anak yang memang mendapatkan penyiksaan ini sudah cukup banyak. Ya, dan sekarang ini kalau saya boleh tahu, mereka semua berada di mana Pak? Iya, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik termasuk anak balita yang sedang sakit yang panas tadi udah pulih sekarang kan? Satu sudah pulih total, yang satu masih dalam radang paru-paru dapat perhati. Kita titipkan di tempat yang netral sekarang itu ke Kementerian Sosial. Artinya negara lah yang mengambil alih untuk sementara supaya tidak terjadi salah tanggap bahwa ini akan diberikan kepada, tetapi kita tempatkan ke tempat yang netral sekarang ini dievakuasi. Iya, di Kementerian Sosial. Bagus Pak, gitu karena kan anak kecil itu kan nggak ada salah, nggak ada dosa apa-apa ya, Betsu, apalagi kalau umur misalnya 1 bulan atau 3 Itulah bulan. Ayu Ting Ting yang ketika saya mengambil sikap itu karena itu adalah kemanusiaan saya yang muncul dengan tiba-tiba yang sebelumnya sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan evakuasi. Tetapi itu karena kemanusiaan kita muncul dengan kesedihan dari mewakili ibu-ibu Ayu Ting Ting misalnya. Itulah sebenarnya aksi itu yang kita lakukan. Oleh karena itu bagi semua orang kalau melihat seperti itu tidak harus berhenti untuk menunggu prosedur, tetapi harus melakukan tindakan. Apa yang salah di situ ketika misalnya saya mengevakuasi anak yang sakit bawa ke rumah sakit, anak yang membutuhkan perlindungan kita bawa ke tempat kita, apa yang salah di situ? Tapi yang jelas bahwa sekarang ini posisinya seolah-olah kita memaksa anak itu. Oke, Pak, mungkin kalau kita bisa tahu kekejian apa lagi sudah dilakukan oleh Pak Samuel yang memang sekarang ini akhirnya Pak Samuel memasukkan anak itu ke dalam sebuah kandang guguk gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa peningkatan tersangka menjadi ditahan itu, yang menurut saya di luar akal sehat saya kalau itu betul terjadilah kejahatan seksual terhadap anak asuhnya. Saya kira ini tidak ada ampun sebenarnya. Kondisi kandang itu memang ada binatangnya juga? Anjingnya ada di sana dan sekarang saat berkeliaran di situ. Jadi ada memang kandangnya dan seterusnya. Itu satu perlakuan. Tetapi kejahatan seksual juga adalah di luar akal sehat manusia. Tapi ketika misalnya anak dihukum dimasukkan dalam kandang anjing, misalnya itu juga tidak manusiawi. Jadi itu fakta-fakta hukum yang bisa menjerat bahwa Pak Samuel dengan jajarannya itu harus bertanggung jawab secara hukum. Dan kalau penyidikan Pak Samuel itu pasti ada kelainan mungkin, ada nggak sisi kelainan? Ya kalau secara kejiwaan. Ya kalau seperti itu misalnya perlu diuji karena menurut saya kalau akal sehat ngomong gitu, saya kira tidak ada terjadi dugaan kekerasan seksual di situ ya, kejahatan seksual atau apapun nih. Tidak mungkin juga menghukum orang di kandang anjing misalnya, kan itu tidak. Kalau mungkinnya di sebuah proses pendidikan mungkin saja gitu kan. Oke. Tapi Bensu tadi juga Ayu sempat nonton tayangannya gitu ya Pak. Ada juga yang dia bilang alasannya karena dia gemes sama anak bayi itu, Ben. Kesel. Tapi ternyata di pipinya itu ada bekas tanda gigitan gitu. Katanya gemes tapi kok ada ceplakan gigitan. Oke, baik, nanti akan dibahas dan akan dijawab oleh Bapak ya. Betul. Setelah yang satu ini tetap di ada. Pak, selain kejadian seperti ini ada lagi nggak sebelum-sebelumnya kejadian dengan hal yang sama gitu yang melapor
KPAI. Cukup tinggi ya pelaporan itu. Sebelumnya banyak saya sebut namanya boarding school ya. Itu artinya bentuknya panti dan sebagainya yang berlandaskan agama. Kadang-kadang yang berlandaskan agama itu sulit dideteksi, kemudian diawasi karena apa? Karena dianggap kekerasan itu bagian dari nilai agama. Kan ada begitu tuh. Ada. Jangan sentuh kita karena itu adalah proses pendidikan dalam nilai-nilai agama. Ada juga ya ini karena milik saya yang membesarkan dan saya yang membiayai. Iya. Janganlah kalian ikut campur. Nah, saya kira ini yang harus kita informasikan kepada masyarakat karena laporan sebelumnya itu banyak, Ayu Tinting. Karena banyak yang minta tadi ini saya sebelum ke studio ini misalnya ada di Surabaya juga minta pertolongan kita gitu kan. Jadi ini saya kira persoalan-persoalan seperti ini tidak hanya sekedar bahwa itu fungsinya Komnas Perlindungan Anak, tapi fungsi kita semua untuk berpartisipasi untuk menyelamatkan kalau ada anak membutuhkan pertolongan. Oke. Nah, baik. Ini mungkin menjadi sepertinya akan menjadi satu masalah panjang nih, Pak ya. Betul. Jadi dari pihak KPAI sendiri dalam permasalahan untuk Komnas Samuel House. Perlindungan Anak. Ya, Komnas Perlindungan Anak ini penyerangan dari pihak Samuel sendiri untuk KPAI seperti apa? Ya, saat ini kita sedang didaftarkan gugatan perdata ke di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Itu yang informasi yang saya terima dari rekan-rekan media bahwa saya dianggap mengambil anak itu dengan paksa. Tanpa prosedur gitu kan, dan dilaporkan agar anak-anak itu dikembalikan. Oke. Nah, bagi Komnas Perlindungan Anak saya harus hadapi itu. Ya. Karena tidak boleh mundur apapun, tuntutan siapapun untuk melemahkan Betul. fungsi pengawasan kita kepada anak-anak kita. Ya. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak sesuai dengan fungsinya kita akan hadapi. Tidak akan pernah mundur secara pribadi maupun organisasi. Saya tidak akan mundur selangkah apapun untuk memperjuangkan anak-anak itu. Baik, dan yang pasti sebelum kita berpisah ada kesimpulan dari Bopak ya. Ya, kesimpulan dari Bopak dari pertemuan dengan Bang Sirait. Selama ini kita terlalu buta untuk memperhatikan hak anak. Ternyata kita dibuka mata selebar-lebarnya. Hak anak ini tanggung jawab kita bersama. Dan juga pemerintah kalau bisa menjadi tulang punggung yang harus mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Bang Sirait ini. Semoga Komnas Anak ini bisa berjalan dengan baik dan Bopak secara pribadi dan tim akan mendukung juga. Betul. Hidup gerakannya. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih. Terus, kita tunggu perkembangannya. banyak. Salam buat anak-anak semua Baik. ya.